Pengakuan yang mengejutkan dari Kang Dujun membuat Hiwon memilih menghentikan percakapannya dengan Minwook agar bisa berbicara empat mata dengan Dujun. Dalam kesempatan itu, Dujun mencoba menjelaskan perasaannya secara jujur. Ia menegaskan bahwa cintanya kepada Hiwon bukan karena rasa kasihan atau tanggung jawab semata, melainkan murni karena cinta. Namun, Hiwon merasa dirinya belum siap melangkah ke tahap hubungan yang lebih serius. Ia memilih pulang untuk menenangkan diri dan mencerna semuanya. Penolakan tersebut membuat Dujun cukup terpukul. Ia terlihat sering melamun bahkan saat berolahraga bersama sekretarisnya. Perubahan sikap itu sampai membuat sekretarisnya heran dan sempat menggodanya karena terlihat jauh lebih pendiam dari biasanya. Di sisi lain, Ibu Hiwon mulai diliputi rasa penyesalan setelah mengingat pesan kasar yang pernah ia kirim saat mabuk. Ia menyadari kata-kata yang menyalahkan Hiwon atas hidupnya yang berantakan kemungkinan telah melukai putrinya sejak lama. Keesokan harinya, Hiwon dan Dujun kembali bertemu di kantor, tetapi suasana menjadi canggung. Hiwon berusaha menghindar sementara Dujun kebingungan karena merasa tidak melakukan kesalahan. Setelah sebuah rapat selesai, Dujun akhirnya mencoba memastikan situasinya. Hiwon hanya menunjukkan sikap profesional dan memilih fokus pada pekerjaan meski jarak di antara mereka terasa jelas. Tak lama kemudian, Minwook menyadari perubahan sikap Hiwon dan mulai curiga tentang hubungannya dengan Dujun. Setelah mengetahui bahwa mereka belum benar-benar berpacaran, Minwook melihat peluang untuk mendekati Hiwon meskipun ia sadar Dujun tetap memiliki posisi penting sebagai calon ayah dari anak yang dikandung Hiwon. Sementara itu, ancaman lain mulai muncul. Bibi Dujun bersama pamannya diam-diam menyusun rencana untuk menjatuhkan perusahaan dengan mengangkat skandal lama seorang model iklan yang diduga pernah mengemudi dalam keadaan mabuk. Di tengah situasi yang rumit, Hiwon dan Dujun kembali bertemu secara tidak sengaja di kantor pada malam hari. Hiwon masih berusaha menjaga jarak, tetapi ketegangan emosional di antara mereka justru semakin terasa. Saat petugas keamanan melakukan patroli, mereka terpaksa bersembunyi. Momen tersebut hampir membuat suasana menjadi terlalu dekat hingga Hiwon tersadar dan buru-buru pergi, meninggalkan Dujun yang semakin bingung dengan sikapnya. Hari berikutnya, Hiwon mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Dujun belum sepenuhnya hilang. Ia bahkan sempat terdistraksi oleh pesona Dujun saat bekerja, membuat konsentrasinya berkurang selama rapat. Di sisi lain, hubungan antara sekretaris Dujun dan atasan Hiwon tampak semakin akrab. Interaksi kecil di kantor justru memperlihatkan adanya ketertarikan di antara mereka, meski awalnya terjadi secara canggung. Masalah besar kemudian benar-benar meledak ketika skandal model iklan perusahaan tiba-tiba viral di media. Berita tersebut memicu sorotan wartawan dan ancaman boikot terhadap produk perusahaan. Situasi itu membuat Dujun dan timnya harus bergerak cepat mencari solusi. Dalam rapat darurat diputuskan bahwa satu-satunya jalan adalah mengganti model iklan dalam waktu sangat singkat, hanya 4 hari. Tekanan pun semakin besar, terlebih karena dalang dibalik penyebaran skandal tersebut ternyata berasal dari lingkaran keluarga Dujun sendiri yang berpura-pura mendukungnya, padahal diam-diam berusaha menjatuhkannya. Dalam rapat darurat perusahaan, Dujun meminta timnya segera mencari pengganti model iklan yang lebih baik dari model sebelumnya yang saat itu cukup terkenal. Permintaan itu membuat suasana rapat menjadi tegang karena waktu yang tersisa sangat terbatas. Tanpa banyak pertimbangan, Hiwon tiba-tiba mengusulkan nama Dujun sendiri sebagai model pengganti. Usulan spontan itu mengejutkan semua orang, tetapi justru langsung disetujui oleh atasannya karena dianggap solusi paling realistis. Dujun sendiri sempat terkejut saat mengetahui ide tersebut berasal dari Hiwon. Namun diam-diam ia merasa senang karena menganggap itu tanda bahwa Hiwon mulai membuka hati. Ia akhirnya bersedia menjalani pemotretan iklan meskipun mengajukan satu syarat pribadi kepada Hiwon sebelum syuting dimulai. Proses syuting ternyata tidak berjalan mudah. Dujun yang belum pernah menjadi model terlihat sangat kaku di depan kamera.
Sutradara berkali-kali mencoba mengarahkan ekspresi dan gesturnya, tetapi hasilnya belum memuaskan. Melihat situasi itu, Hee-won mengambil inisiatif mengajak Do-jun berlatih secara terpisah. Ia membimbingnya agar lebih rileks dan percaya diri, terutama dalam menampilkan senyum yang natural. Setelah beberapa kali latihan, perubahan Do-jun mulai terlihat. Ia mampu mengikuti arahan dengan lebih baik, ekspresinya menjadi lebih hangat dan tidak lagi kaku. Syuting pun akhirnya selesai dengan cepat karena hasilnya langsung memuaskan. Di sisi lain, Min-wook menemani Miran berbelanja untuk mencari hadiah bagi Hee-won. Namun sepanjang kegiatan itu, Min-wook tampak murung dan tidak fokus karena pikirannya terus tertuju pada Hee-won. Sikap tersebut membuat Miran kecewa karena merasa diabaikan. Malam harinya, sekretaris Do-jun mengirimkan foto latihan Do-jun dan Hee-won. Foto tersebut memperlihatkan kedekatan mereka dan semakin menegaskan hubungan yang tampak semakin hangat. Keesokan harinya, iklan perusahaan resmi dirilis dan langsung viral. Popularitas Do-jun meningkat pesat, bahkan ibunya mulai menerima banyak telepon dari kenalan yang berniat menjodohkannya. Namun sang ibu sudah merasa menemukan calon yang cocok untuk anaknya setelah ia bertemu di tempat pijat dan berbincang dengan wanita tersebut, meskipun sebenarnya ia belum mengetahui situasi yang sebenarnya. Keberhasilan iklan itu membuat rencana pihak yang ingin menjatuhkan Do-jun gagal total. Bibi Do-jun yang sebelumnya menyebarkan skandal justru semakin kesal setelah mengetahui bahwa Hee-won berperan besar dalam solusi tersebut. Suatu hari saat Hee-won dan Do-jun membeli kopi bersama, banyak orang mulai mengenali Do-jun sebagai model iklan baru. Popularitas mendadak itu membuat Hee-won tanpa sadar merasa cemburu. Perubahan sikap Hee-won kembali membuat Do-jun kebingungan karena ia tidak memahami apa kesalahan yang telah diperbuat. Salah satu syarat yang pernah diajukan Do-jun sebelum ikut syuting adalah ingin menemani Hee-won saat pemeriksaan kehamilan. Namun Hee-won merasa panik karena Do-jun sudah terkenal dan ia khawatir publik mengetahui tanggung jawabnya sebagai calon ayah. Ia masih merasa canggung dan belum siap membuka hal tersebut kepada banyak orang. Pada malam lain, Hee-won, Min-wook, dan Miran berkumpul bersama. Mereka membahas keputusan Hee-won yang merekomendasikan Do-jun sebagai model sekaligus kekhawatiran Hee-won jika rekan kantor mengetahui kehamilannya. Miran berusaha menenangkan Hee-won, sementara Min-wook terlihat terlalu emosional hingga membuat Miran merasa sikapnya mulai berbeda. Ketika Hee-won pergi sebentar, Min-wook tanpa sadar menunjukkan perhatian berlebihan dengan merapikan sisa makanan Hee-won. Sikap itu memicu kekecewaan Miran dan membuatnya mempertanyakan batas antara persahabatan dan perasaan pribadi. Setelah pulang, Miran mengenang kembali kebersamaan mereka bertiga di masa lalu saat hubungan masih terasa sederhana tanpa konflik perasaan. Sementara itu, Hee-won yang tidak mengetahui konflik tersebut sempat menanyakan alasan Miran pulang lebih dulu. Min-wook memilih menutupi situasi sebenarnya, namun dalam perjalanan mereka, sebuah motor melintas cepat dan hampir menabrak Min-wook. Hee-won refleks melindunginya, memicu kejadian tak terduga yang semakin memperumit hubungan di antara mereka. Kejadian yang baru saja dialami Min-wook membuatnya teringat masa sekolah dulu. Sejak saat itu sebenarnya ia sudah menyimpan perasaan kepada Hee-won. Hee-won pun pernah memiliki rasa yang sama, tetapi seiring waktu perasaan itu berubah menjadi persahabatan. Bagi Hee-won, Min-wook kini hanyalah sahabat yang sangat ia percayai, sementara bagi Min-wook perasaan tersebut justru semakin dalam. Setelah mengantar Hee-won pulang, Min-wook semakin menyadari kenyataan itu. Sikap Hee-won yang hangat namun tetap dalam batas pertemanan membuatnya memahami bahwa cintanya mungkin tidak akan terbalas seperti yang ia harapkan. Di tengah situasi tersebut, masalah baru muncul. Bibi Do-jun datang ke kantornya dan mulai menyinggung masa lalu Hee-won serta kehamilan yang sedang ia jalani. Ia sengaja mengungkit berbagai hal sensitif untuk menggoyahkan mental Do-jun. Kata-kata itu berhasil membuat Do-jun kembali tertekan dan kehilangan ketenangan.
Padahal pada hari yang sama Dujun dijadwalkan menghadiri pertemuan penting dengan perusahaan dari Thailand. Ia berusaha terlihat baik-baik saja di depan timnya, tetapi kegelisahan itu sulit disembunyikan. Saat pertemuan berlangsung, tangannya kembali gemetar ketika berjabat tangan dengan rekan bisnis. Situasi tersebut sempat membuat suasana canggung meski sekretarisnya sigap menjelaskan kondisi Dujun sehingga pihak mitra dapat memakluminya. Setelah pertemuan selesai, kondisi Dujun justru semakin menurun. Di dalam lift, tubuhnya gemetar hebat dan pikirannya terasa kacau. Suhu tubuhnya meningkat, menandakan demam mulai menyerang. Tanpa diduga, Hiwon masuk ke lift yang sama dan langsung menyadari kondisi Dujun yang tidak baik. Ia memeriksa keadaannya dan menemukan bahwa Dujun sedang demam. Dengan penuh perhatian, Hiwon menenangkannya, memberi dukungan agar Dujun bisa kembali stabil. Kedekatan itu menghadirkan momen hangat di tengah tekanan yang mereka hadapi, seolah menunjukkan bahwa di balik jarak dan keraguan, rasa peduli di antara mereka masih tetap ada.